Shalom dan selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita akan masuk ke dalam pertemuan yang kedua dalam pendidikan Pancasila. Dalam pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari tentang urgensi dari pendidikan Pancasila yang akan dibawakan oleh saya, Ausi Tangdilintin. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas urgensi Pancasila itu secara historis, sosiologis, yuridis, dan politik. Nah, apa-apa saja saudara-saudara dari keempat hal ini? Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kalau tidak salah dari kecil itu kita mempelajari Pancasila. Itu mulai dari SD, SMP, SMA, dan bahkan sekarang itu kalian mempelajari Pancasila di perguruan tinggi. Lantas, untuk apa sih kalian mempelajari Pancasila tersebut? Nah, adakah nilai-nilai dari urgensi Pancasila sehingga kalian harus mempelajarinya di tingkat perguruan tinggi? Tentunya jawabannya ada. Urgensi dari pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu adalah agar mahasiswa tidak terserabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai dari Pancasila. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum saya menjelaskan apa-apa saja nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila, terlebih dahulu saya akan menjelaskan asal kata dari Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata bahasa Sangsekerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Apabila kita ulik secara bahasa, Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Saudara-saudara sekalian, kita masuk ke dalam nilai ketuhanan. Pancasila sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai ketuhanan, dikutip dari pendidikan kewarganegaraan, kecakapan berbangsa dan bernegara oleh A.A. Nurdiaman. Perwujudan nilai sila pertama Pancasila ini antara lain. Pertama itu, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Yang kedua, bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya sekaligus menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, saling menghormati dan menoleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Dan yang keempat, menjaga kebebasan bersama menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing penganut agama. Nilai yang kedua dari Pancasila itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan, yakni berbangsa Indonesia diakui dan dilakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajat, hak dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan berdasarkan agama, suku, ras, atau keturunannya. Contoh dari penerapan nilai kemanusiaan Pancasila yaitu mengakui adanya harkat dan martabat manusia. Yang kedua itu adalah mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Tuhan.
Yang ketiga adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlaku adil terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir adalah tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam nilai persatuan. Makna sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia adalah kebulatan utuh dari berbagai aspek kehidupan, baik dari ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang terwujud dalam suatu wadah bernama negara Indonesia. Nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari lewat sikap dan perilaku. Sebagai contoh adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang keempat, mengakui keragaman suku dan budaya bangsa serta mendorongnya ke arah persatuan dan kesatuan. Nilai yang keempat itu adalah nilai kerakyatan, di mana nilai Pancasila, sila keempat adalah nilai kerakyatan, dengan manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai warga masyarakat dan warga negara. Berikut penerapan nilai kerakyatan dalam Pancasila. Yang pertama itu, saudara harus mengakui kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Yang kedua, mengakui manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara punya kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga itu bermusyawarah untuk mencapai mufakat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dengan diliputi semangat kekeluargaan, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang terakhir adalah mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima itu adalah nilai keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari NKRI sebagai negara hukum. Untuk mencapainya, nilai keadilan pada sila kelima Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, berlaku adil pada semua orang sesuai hak dan kewajibannya. Yang kedua, merawat keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan secara adil. Yang kelima, mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji yang mencerminkan sikap dan suasana. Dan yang kelima adalah mendukung kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual. Kita melangkah ke sumber sosiologis, di mana sumber sosiologis pendidikan Pancasila sebenarnya bangsa Indonesia itu sudah memiliki asas kultural atau budaya yang melekat pada bangsa itu sendiri, dan itu berbeda dengan bangsa lain. Dan hal ini dikuatkan oleh kutipan dari Bung Karno yang mengatakan bahwa nilai-nilai dari Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia, yakni dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Sumber yuridis pendidikan Pancasila adalah pendekatan yuridis atau hukum, merupakan salah satu pendekatan utama karena Pancasila sendiri merupakan landasan dan sumber dalam membentuk negara hukum. Salah satu contoh penegakan hukum yakni dengan menegakkan undang-undang. Agar hal itu efektif harus didukung oleh kesadaran hukum warga negara itu sendiri, yakni warga negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah sumber politik pendidikan Pancasila. Tujuan dari mengetahui sumber politik pendidikan Pancasila itu salah satunya
agar kalian mampu mendiagnosa tentang upaya untuk mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam menerapkan politik yang memiliki etika dan berkeadilan. Tidak seperti nilai-nilai yang tampaknya sudah jauh dari perilaku politisi bangsa ini. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas tersebut, kalian harus mendesain peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. Tugas ini dikerjakan secara kelompok. Setiap kelompok itu beranggotakan 3 orang. Tugas harus diketik dengan huruf Arial, spasi 1,5 dan menggunakan ukuran 12. Tugas harus dikirim ke Google Classroom dalam bentuk PDF. Selamat bekerja rekan-rekan mahasiswa sekalian.